Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bergembira karena saat ini masih bisa bersama dengan saudara melalui program kesayangan kita, yaitu program Figur. Saudara, jika ada orang yang bertanya kepada saudara, perintah manakah di dalam kitab suci yang paling utama? Kira-kira apa jawaban saudara? Ya, mungkin kita akan bingung dan tidak tahu harus jawab perintah mana yang paling utama. Namun saat ini kita akan mendengarkan langsung dari pribadi yang mengajarkan perintah manakah yang paling utama dalam kitab suci. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel, ketika dia keluar dari perbudakan di Mesir, ada satu perintah yang diberikan kepada mereka agar mereka tidak melupakan Tuhan, yaitu perintahnya supaya jangan ada pada mereka ilah-ilah lain selain daripada Allah itu sendiri, selain daripada Tuhan yang esa itu. Dan ini perintah ini diberikan turun-temurun kepada angkatan, pada anak cucu, terus disampaikan sampai kepada masa Yesus. Dan itu dituliskan dengan luar biasa agar mereka selalu ingat bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, Tuhan yang mereka sembah selama ini, Tuhan yang membawa mereka menjadi sebuah bangsa yang besar, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena pada masa itu banyak orang yang menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada Baal, menyembah atau mempersembahkan korban-korban di bukit sana, di bukit sini, di tempat sana, tempat sini dan sebagainya. Dan itu terjadi, saudara. Yang Tuhan katakan agar mereka jangan melakukan hal yang demikian, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang tidak menghendaki umatnya melakukan hal yang demikian. Allah tidak mau diduakan. Dan ini menjadi tata nilai yang dimiliki oleh orang Israel, bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu tidak bisa dicampur adukan dengan penyembahan-penyembahan yang lainnya. Nah, ketika masa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, seringkali dalam pelayanannya dia berdebat, dia bertanggung jawab, memberikan masukan-masukan kepada pemimpin-pemimpin agama, agar mereka ini juga kuat secara pengajaran, agar mereka ini tidak hanya mengajarkan tradisi, tidak hanya mengajarkan adat istiadat, tetapi mengajarkan firman Tuhan. Dan itu sering kadang-kadang tidak nyambung ya. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ini orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam marah, "Loh, kamu kenapa menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena hari Sabat itu kan harusnya berhenti. Harusnya orang itu gak boleh bekerja. Gak boleh, karena kuduskanlah hari Sabat." Artinya jangan melakukan pekerjaan pada waktu itu. Semua itu sudah ada perintahnya semua. Tetapi Yesus juga melakukan pekerjaan pada saat itu. Mengapa? Karena memang ada orang yang disembuhkan. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang memprotesnya, "Ya kalau seandainya hari Sabat itu kamu punya kambing nyemplung begitu, nyemplung ke selokan atau mungkin nyemplung ke sumur begitu, apa kamu gak angkat?" Ya pasti diangkat lah, itu kan bekerja juga. Nah, kadang-kadang orang Yahudi itu pintar sekali dia mencari celah mana yang menguntungkan dirinya. Ya kira-kira gak menguntungkan, wah orang diserang. Tapi kalau menguntungkan dia diam. Nah ini kan satu sifat yang kurang baik. Nah Yesus ingin meluruskan ini, ingin mengajar kepada mereka harus sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, bukan kepada tradisi-tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang turun-temurun. Mereka harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan secara murni. Nah, karena itu saudara, suatu saat ini dia sedang berdialog, sedang berdiskusi dengan orang-orang Saduki, bersoal jawab begitu. Itu ada di kitab Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Dia sedang berdiskusi, sedang berdialog dengan orang-orang Saduki begitu. Dan apa yang ditanyakan oleh orang-orang Saduki ini dijawab dengan tepat oleh Yesus. Benar jawabannya, sehingga orang gak bisa ngomong mati gaya begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sehingga ada seorang ahli Taurat dikatakan
yang mendengar apa yang terjadi antara orang-orang Saduki dan Yesus ini, dia bertanya kepada Yesus. Dia tanya begini, ini sebenarnya nguji juga saudara. Ini biasalah orang Saduki atau orang-orang ahli Taurat ini kan nguji lagi, nih bener gak Yesus ngerti nih. Jangan-jangan dia ini gak tahu apa-apa begitu ya. Sekarang diuji lagi nih. Dia bilang begini, hukum manakah yang paling utama? Waduh. Jika saudara ditanya hukum mana yang paling utama, orang pasti mengutamakan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri. Betul ya? Iya, pasti kira-kira yang mana menguntungkan saya. Kalau nggak menguntungkan, saya nggak mau hafal itu. Tapi kira-kira menyenangkan, saya akan hafal. Misalnya, diberkatilah orang-orang yang mencari Tuhan. Wah, dia merasa ini ada keuntungan bagi saya karena ada berkatnya. Tapi kalau bilang dipanggil untuk menderita, nggak pernah diingat. Karena apa? Aduh, menderita siapa yang mau? Nah, ditanya sekarang hukum manakah yang paling utama? Ini kan menjawabnya gimana kalau kita ditanya hukum mana yang paling utama? Kalau kita sudah baca Alkitab sudah tahu. Nah, saat itu Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, hukum mana yang paling utama? Apa jawab Yesus? Dia berkata begini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama, atau hukum yang paling utama. Berhenti sampai di sana? Tidak, saudara. Jadi dia tidak aja bicara mengenai, ayo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berhenti sampai sana? Tidak berhenti. Sebab kalau orang hanya bicara mengenai dia mengasihi Allah saja, maka dia sedang melupakan dimensi kehidupan ini. Dia hanya bilang, yang penting saya sama Tuhan, yang lain saya nggak peduli. Salah, saudara. Karena apa? Karena dia juga bicara yang lainnya. Dan hukum yang kedua ialah, jadi dia bilang hukum yang paling utama itu ada dua. Hukum mengasihi Allah, kemudian yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dia menyeimbangkan bagaimana dia mengasihi Allah. Yang pertama mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, kemudian dengan seluruh kekuatan. Kemudian hukum yang kedua diseimbangkan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau kita bilang ini saya bicara saya mengasihi Allah, tak hajar orang lain karena kita bilang mengasihi Allah, tidak benar. Karena kalau bilang mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama kita. Itulah hukum yang Tuhan ajarkan. Itulah Yesus yang kita sembah, dia mengajarkan secara lengkap. Bukan hanya mengasihi Allah dengan segenap hati, itu hukum yang terutama. Tetapi ada hukum juga yang lain yang sama, itu mengasihi sesama manusia. Ini dua-duanya harus berjalan. Nggak bisa orang bilang saya mengasihi Allah dengan luar biasa, tetapi kita melupakan orang lain. Bahkan Yesus pernah mengkritik para ahli Taurat itu, dia bilang begini, bagaimana mungkin kamu bilang bahwa uang ini sudah saya kasih persembahan kepada Tuhan, sudah kasih bawa ke gereja, ya mungkin begitu ya, sudah saya bawa ke bait Allah. Sekarang saya nggak ada uang lagi untuk memelihara orang tua saya. Jadi nggak salah karena saya sudah mengutamakan Tuhan. Tuhan bilang nggak benar itu, nggak boleh. Karena bagaimana bisa kamu bilang memberi kepada Tuhan, kamu telantarkan orang tuamu, nggak kamu kasih makan, sakit nggak kamu urus karena kamu bilang aku sudah mengasihi Tuhan. Kan banyak kejadian sekarang ya, dia telantarkan keluarganya, dia bilang saya mencari Tuhan. Ya nggak bisa karena harus seimbang. Jadi ini dibilang oleh Tuhan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini hukum yang utama, saudara. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan sepenuhnya, seluruhnya, totalitas kita mengasihi Allah. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Ukurannya diri sendiri. Tuhan mau agar kita itu seimbang, saudara. Agar kita ini menjadi orang-orang yang
tidak berat sebelah. Menjadi pengikut Kristus yang seimbang. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan. Dan ini diteruskan sebenarnya. Ya, diteruskan oleh dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Dan ahli Taurat yang bertanya tadi, dia bilang apa? Waduh, tepat sekali. Dia bilang luar biasa. Excellent jawabannya Tuhan Yesus ini. Dia bilang luar biasa. Terus dia bilang memang mengasihi dia itu, atau mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi orang kalau bilang, wah yang penting saya sudah bawa persembahan, yang penting saya sudah menyanyi, yang penting saya sudah baca Alkitab, yang penting saya sudah melayani, tidak ada apa-apanya. Jika kita tidak memiliki kasih kepada Allah, itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jauh lebih utama dari yang lainnya. Itu yang terutama, itu yang menjadi dasar kehidupan kita, itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita mengerti sebagai pengikut Kristus. Agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Ini yang Tuhan tekankan. Yang diajarkan, yang juga pada saat itu diajarkan kepada orang yang diajaknya berdiskusi. Supaya apa? Supaya setiap orang mengerti. Jangan menjalankan keagamaan itu hanya rutinitas saja. Bahkan nanti nyemplung-nyemplungnya itu, ya, orang masuk kepada tradisi saja. Dia melupakan bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu tidak boleh dilepaskan. Jadi seperti dua mata uang yang harus berjalan bersamaan. Nggak bisa kita bilang, wah saya kan udah melayani sampai sibuk-sibuk kita melayani, tetapi kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Jadi makanya bilang, kasih Tuhan dan sesama itu berjalan seimbang. Itu yang diajarkan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita, agar kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya pelajaran pada saat ini memberkati kita. Mari jadi pengikut Kristus yang seimbang. Menjadi pengikut Kristus yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kita harus jalankan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Dan itu yang Tuhan kehendaki sebagai murid-muridnya. Jangan menjadi orang yang timpang begitu, tapi menjadilah orang yang seimbang dalam melaksanakan kehendak Tuhan bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang kita sudah pelajari bersama pada saat ini tentang perintah yang paling utama dalam kitab suci yang sudah diajarkan oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, SMS ke 081 333 777 386 dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.